Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Santriwati, sama manggilnya santriwati aja ya. Santriwati di rumah sajadah yang insyaallah dirahmati Allah. Mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, utamanya di kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam acara bedah buku bersama penulisnya. Jadi kebetulan buku yang dibedah hari ini bukunya sudah tahu? Cut Nyadin. Jadi kebetulan buku yang akan dibedah adalah Cut Nyadin. Memang secara target pasar dari buku itu adalah anak-anak. Anak-anak maksudnya ya umur-umur SD ke bawah. Tapi kita akan mengambil ibrohnya. Tentu di sini ada yang usianya sudah lebih dari SD ya. Coba angkat tangan. Yang SMP ke atas. SMP banyak ya. Berarti baris ketiga, berarti yang dua sekitar ya 2/3-nya yang atas. Jadi yang SD coba, yang usia SD depan ini. Oh ya, insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Amin. Bersyukur sekali saya juga merasa terhormat bisa diberi kesempatan untuk hadir di rumah sajadah di Pondok Putrinya untuk yang pertama kalinya. Saya sudah beberapa kali di tempat Putra untuk acara bedah buku seperti ini. Ini yang pertama di Pondok Putri. Insyaallah nanti kita sama-sama belajar tentang salah satu pejuang muslimah. Jadi seorang muslimah jadi pejuang, jadi seorang pahlawan dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi diawali dari pejuang-pejuang di daerah-daerah, termasuk yang akan kita bahas adalah Cut Nyadin. Ada yang sudah pernah membaca kisah tentang Cut Nyadin? Ada yang pernah baca? Ya satu dua, lumayan lah ya. Yang depan belum baca Cut Nyadin? Belum pernah. Kalau ini kebetulan ada perpustakaan, berarti di sini perpustakaan nih. Ya, baik. Ada, saya tanyanya sebaliknya. Ada yang tidak suka baca? Semua suka baca ya? Semua suka baca, masya Allah. Jadi semua memang kita sebagai umat Islam terutama karena wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Padahal waktu itu Nabi itu adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi kok yang disuruh membaca. Jadi waktu itu selain membaca fisik tulisan juga adalah membaca keadaan. Jadi keadaan masyarakat zaman itu hidup di tengah-tengah kaum yang jahiliyah, kaum yang peradabannya masih jauh dari akhlak Islami. Beliau diutus, beliau menyempurnakan bagaimana akhlak seorang manusia itu hidup di dunia yang disebut sebagai Khalifatullah. Nah, karena membaca kita bisa tahu banyak hal. Kita awalnya tidak tahu, misalnya apa ya, pengetahuan tentang bumi ini banyak daratan atau lautan, kita tahunya dari membaca. Kalau kita misalnya terbang di atas bumi itu kan belum pernah kesampaian ya. Teknologi untuk itu mahal. Jadi kalau kita terbang sendiri misalnya kita ngamati dari atas
Bener nggak sih? Bumi itu luas, daratan sama lautannya itu beda. Nah, kita bisa tahu tanpa harus terbang dulu dari membaca. Nah, karena itulah salah satunya ProU Media hadir sebagai penerbit buku. Nah, kenapa, pertanyaannya lagi, kenapa buku Cut Nyak Dien, beberapa pahlawan saya tulis? Ada, pertama itu ada Tuanku Imam Bonjol, kemudian Pangeran Diponegoro, ada Cut Nyak Dien, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ada Jenderal Sudirman. Itu yang baru tertulis, karena masih ada banyak sekali kaum muslimin, muslimah yang menjadi pejuang, yang menjadi pahlawan. Nah, kenapa itu ditulis? Jadi waktu itu saya bersama pendiri ProU Media. Ada yang tahu pendiri ProU Media siapa? Ada yang tahu? Abah Fani, Abah Muhammad Fani Rahman. Qadarullah, beliau Allah panggil ketika COVID kemarin. Jadi mudah-mudahan beliau syahid, mendapat kesyahidan. Salah satu yang beliau cita-citakan memang syahid. Jadi beliau itu ketika menjadi relawan sahabat Al-Aqsa yang pulang pergi ke Gaza, itu kan resikonya bisa jadi ketika ke sana diserang Zionis, bisa jadi ya. Makanya setiap beliau pergi ke sana, pamitnya itu sama kedua orang tua beliau minta doa. Doakan mudah-mudahan saya syahid. Tapi qadarullah, sebagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu salah satu panglima perang yang paling sukses pada zamannya. Beliau berdoa mudah-mudahan menemui kesyahidan di medan perang. Tapi qadarullah, karena beliau dijuluki sebagai siapa? Khalid bin Walid disebut sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Maka Allah menakdirkan pedang Allah ini tidak syahid di medan perang. Setiap kali beliau memimpin pasukan itu selalu menang. Bahkan takut menjadi fitnah itu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu ketika di zamannya mengganti Khalid bin Walid, karena orang beliau takut kalau perang itu Khalid bin Walid selalu menang. Takutnya beliau dikultuskan, terus orang-orang menganggap aneh. Bahkan bisa sampai membuat spesial, bahkan menjadikan tandingan sang pencipta itu kan bahaya. Makanya dicopotlah Khalid bin Walid waktu itu. Tapi takdir menakdirkan beliau, Allah menakdirkan beliau minta syahid di medan perang, tetapi syahidnya justru di mana? Di Pembaringan. Beliau meninggal di Pembaringan. Seorang panglima perang yang tidak takut untuk meninggal di medan perang justru meninggalnya di Pembaringan. Tetapi apakah beliau syahid? Ya. Kita sebagai manusia menganggapnya syahid. Sebagaimana niat beliau awal. Ketika beliau awalnya niatnya untuk syahid di medan perang, kok takdirnya meninggal di Pembaringan, tetap dianggap sebagai orang yang syahid, mendapat predikat seorang syuhada. Sama orang-orang yang berada di dekat Abah Fani ini, beliau selalu punya keinginan untuk syahid di Gaza, di medan Gaza ini. Tapi qadarullah, Allah panggil beliau ketika COVID kemarin, dan kita juga meyakini bahwa orang yang meninggal karena suatu penyakit itu juga bisa mendapat predikat syahid. Mudah-mudahan beliau syahid. Dan kalau orang syahid, beliau tidak meninggal tetapi hidup di alam yang berbeda dengan kita. Beliau juga mendapatkan rezeki. Nah, mudah-mudahan seperti itu, dan amal beliau mendirikan ProU ini bisa makin mencerahkan orang dan banyak pahala yang beliau dapatkan. Nah, waktu itu saya bersama beliau ada di sebuah pameran di Jakarta, namanya Islamic Book Fair. Ada yang pernah ikut Islamic Book Fair di Jakarta? Ada? Belum. Kalau yang di Jogja, ada yang pernah ikut? Nah, ada. 1, 2, 3. Di Jakarta itu dulu ada pertama di daerah Wanita Tama, di dekat kampus UIN, Sunan Kalijaga. Akhir-akhir ini ada di Gor UNY. Nah, kalau yang di Jakarta itu kalau tidak di Istora Senayan, ada juga di Jakarta Convention Center.
Nah, waktu itu sama beliau itu keliling. Proju waktu itu belum ikut pameran ya, keliling lihat-lihat buku. Ketemu buku anak-anak. Buku anak-anak ini ada buku yang ditulis anak-anak, buku anak-anak ditulis oleh anak-anak. Tapi ada juga buku anak-anak ditulis oleh orang dewasa. Nah, salah satu yang menarik dilihat Abah itu buku anak-anak ditulis oleh anak-anak. Itu isinya ya bikin ngelus dada. Jadi apa isinya? Isinya itu justru anak-anak mengajari untuk hidup hedonisme. Hedonisme itu apa? Dia menjadikan materi, kemewahan sebagai tujuan hidup. Jadi anak-anak kecil menulisnya seperti itu. Ini kan bahaya kalau buku itu dibaca oleh anak-anak seusianya. Terus dia menjadikan gaya hidup penulisnya untuk ditiru. Materi, kemewahan, hal-hal yang wah itu jadi tujuan hidup, kan bahaya. Terus ada lagi buku anak-anak yang ditulis oleh anak-anak mengajari konsumerisme atau gaya hidup dia membeli apapun tanpa melihat ini butuh atau tidak, ini perlu atau tidak, ini penting atau tidak, pokoknya beli aja. Jadi anak-anak mengajarkan hal-hal seperti itu. Ini yang nulis anak-anak, terus orang tuanya gimana kok bisa seperti ini gitu kan. Itu menjadi pemikiran beliau. Kita harus nulis buku yang mengajari anak bahwa hidup hedonisme, konsumerisme itu enggak benar. Kayak gitu kan. Terus ada juga buku anak-anak yang nulis orang dewasa. Waktu itu dibaca isinya tentang mengenalkan anak dengan 12 imam. Ayo kira-kira mengenalkan anak dengan 12 imam, kira-kira ini ajaran apa? Ayo, ada yang tahu? 12 imam Syiah. Jadi sebuah ajaran yang intinya itu mengagungkan satu sahabat tapi menjelek-jelekkan sahabat yang lain. Padahal kalau kita sebagai kaum muslimin ya harus semua sahabat kita terima sebagai sahabat Rasulullah yang Allah ridho, mereka juga ridho. Bahkan ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Kita tidak mungkin mencela sahabat Abu Bakar, kita tidak mungkin mencela sahabat Umar, kita tidak mungkin mencela sahabat Utsman. Bahkan kita tidak mungkin mencaci maki istri Rasulullah. Setuju nggak? Setuju ya? Kita nggak mungkin mencaci maki ya. Tapi ada golongan Syiah Rafidhah terutama yang gemar sekali mencaci maki, bahkan melaknat. Satu istri beliau yang sangat dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah itu adalah siapa? Aisyah. Jadi Aisyah ini sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Makanya orang-orang Syiah ini sangat anti dengan nama-nama Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Makanya salah satu yang bisa kita cirikan kalau membaca buku anak-anak, terus di sana itu tokoh jahatnya ada Abu Bakar, ada Umar, maka curigalah bahwa ini adalah buku-buku Syiah yang sedang mengajarkan pahamnya secara halus. Jadi biasanya yang ditokohkan tokoh anak yang baik namanya Ali, anak yang jahat namanya Umar. Nah, kalau ada buku-buku seperti itu kita harus hati-hati, karena bisa jadi di dalamnya ada ajaran-ajaran terselubung tadi tentang 12 imam, tentang bagaimana katanya di dalam ajaran mereka malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu. Ayo, aneh enggak? Jadi bagi mereka malaikat Jibril itu salah menemui orang. Bagi mereka harusnya yang ditemui Ali, tapi yang ditemui malah Rasulullah Muhammad. Jadi mereka juga membenci Jibril. Bagi mereka Jibril itu musuh karena dia salah alamat. Lucu enggak? Aneh dan lucu kan, absurd. Gak mungkin lah namanya malaikat itu dia tidak punya hawa nafsu. Ketika Allah suruh Jibril temui orang yang namanya Muhammad, ya dia ketemunya Muhammad. Gak mungkin ke Ali, gak mungkin ke Umar, gak mungkin ke Utsman. Maka kita harus hati-hati, terutama kalau baca-baca buku
Harus hati-hati kalau ada hal-hal seperti itu, harus kita skip, kita hindari. Karena kalau takutnya apa? Takutnya kalau kita belum begitu kokoh akidahnya, kita baca yang seperti itu terus kita tertarik dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Karena argumentasinya itu terlihat meyakinkan bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Argumentasinya ini. Jadi harusnya bahkan khalifah itu semua salah. Harusnya ketika Rasulullah wafat itu tongkat kepemimpinan harusnya langsung ke Ali, tidak ke Abu Bakar, tidak ke Umar, tidak ke Utsman. Jadi semuanya ini adalah orang-orang yang berdosa. Bagi mereka seperti itu. Padahal kalau kita ke Madinah, makam Rasulullah itu justru dekatnya siapa? Makam Abu Bakar sama makam Umar. Makanya aneh. Nah, dari kisah itulah kami lihat buku kok isinya seperti ini, tergelitik Abah ini. Kita harus menerbitkan buku yang bisa melawan buku ini. Jadi buku dilawan dengan buku, pemikiran dilawan dengan pemikiran. Makanya teman-teman yang masih suka membaca, teruskan membacanya. Baca terus, tapi jangan lupa agar ilmunya tidak mandek. Kok ada dua? Ilmunya tidak mandek, apa yang sudah kita baca itu kita tuliskan kembali. Jadi jangan cuma nampung terus, tapi kita tuliskan kembali apa yang ada di sini sesuai dengan pemahaman kita berdasarkan buku yang kita baca. Kita lihat sekeliling apa yang perlu dibenahi, kita tuliskan. Apa yang kita tuliskan itulah yang nanti akan mencerahkan masyarakat di sekitar kita. Kita akhirnya menjadi seorang penulis. Nah, kewajiban seseorang yang sudah berilmu itu kan menyampaikan lagi apa yang sudah dipahami. Nah, kalau kita tidak sampaikan, nanti ilmu itu lama-lama hilang. Kita baca buku karena kita nggak sampaikan lagi, hilang, eman. Tapi kalau kita tuliskan lagi, kita tuliskan dengan pemahaman kita, mungkin buku ini tuh bagus, tapi kok cara menyampaikannya sulit untuk dipahami. Terus kita tuliskan lagi untuk bisa dipahami orang lain. Nah, ketika orang lain baca itu, dia terinspirasi melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Kita dapat pahala jariahnya. Jadi kelak bisa jadi mungkin amalan kita tidak sebanyak orang lain, amalan sunnah terutama ya, tidak sebanyak orang lain, tapi bisa jadi kelak di sisi Allah kita diberi pahala yang begitu banyak, bahkan kita tidak sadari. Karena apa? Karena bisa jadi suatu saat misalnya ada yang jadi menulis kebaikan, diterima orang, jadi inspirasi, kemudian dilakukan apa yang kita tulis itu, dan kita dapat pahala dari setiap orang yang baca buku itu, maka Masya Allah kita akan dapat pahala yang banyak. Kalau saya ngomong, mungkin ada sekitar puluhan, ratusan orang mendengarkan. Tapi begitu kita nulis buku, itu akan ada jutaan kepala yang kita bisa masuki pemikiran-pemikiran kita, gagasan-gagasan kita. Nah, kita lagi kembali ke penulisan buku yang cutnya gini itu. Akhirnya saya termasuk yang ditugasi. Udah Mas Irin, jenengan bagian yang nulis tentang bagaimana umat Islam itu punya peran di Indonesia. Jadi jangan sampai kita minder dengan jati diri kita. Takutnya orang mengatakan, lah umat Islam itu kok banyak nuntutnya ya, sedikit-sedikit kita harus memberlakukan bagaimana hukum-hukum Islam di Indonesia. Misalnya hukum perkawinan ada di Indonesia, tentang pernikahan, orang tidak boleh nikah beda agama. Ini kan salah satu yang diperjuangkan umat Islam. Nah, ada orang yang mencibir seperti itu. Emang peran umat Islam apa kok sampai seperti itulah? Kita ingat kembali dulu ketika masa-masa penjajahan, umat Islam lah yang berjuang mencoba membawa umat Islam di Indonesia ini menuju kemerdekaannya. Jadi ada pahlawan-pahlawan itu mengingatkan kepada kita agar kita percaya diri, agar kita paham sejarah, bahwa justru yang memerdekakan bangsa Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam. Ada dari santri, ada kiai, ada yang dari para bangsawan Islam seperti misalnya Pangeran Diponegoro. Semuanya kaum muslimin yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Jadi kita nggak boleh minder tentang peran-peran kita sebagai kaum muslimin dalam memerdekakan Indonesia ini. Jadi kita perjuangkan terus hal-hal yang baik. Bahkan ya kalau nasihat Ustadz Jazir, ada yang tahu Ustadz Jazir? Ustadz yang ya terkenal di Jogokarian sebagai penggagas masjid yang sehari ini begitu fenomenal cara pengelolaannya, manajemennya. Itu ketika beliau kemarin sakit, kemudian didatangi beberapa aktivis ke sana, itu salah satu yang beliau pesankan adalah kita harus memberikan pendidikan politik kepada umat Islam, agar umat Islam itu mau memperjuangkan hak-haknya dalam menjalankan syariat Islam. Kalau kita nggak kenal politik, kita nggak paham dengan dunia politik, maka ya nanti aturan-aturan yang dikeluarkan di undang-undang adalah aturan-aturan yang justru bisa merugikan umat Islam. Salah satu yang bisa kita ambil contoh misalnya, dulu ketika mau merdeka itu kan ada namanya BPUPKI. Yang tahu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha BPUPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu orang-orang yang akademisi, agamawan, nasional segala macam kumpul, mereka rapatnya sengit sekali, mau membuat dasar negara ini apa. Jadi karena ada kaum nasionalis, kaum agamis, agamawan seperti itu, mereka semua berdebat. Akhirnya dengan debat yang sangat panjang, alot seperti itu, mereka sepakat dengan 5 hal yang hari ini kita kenal dengan Pancasila. Tetapi sila pertamanya dulu berbeda. Dulu sila pertamanya, ada yang tahu? Dulu kan kalau sekarang satu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau dulu waktu BPUPKI bersidang, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan PPKI yang alot itu dulu bunyi sila pertama nggak seperti itu. Dulu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Waktu itu seperti itu. Terus setelah BPUPKI membuat ini Gentle Agreement ini, atau disebut juga dengan Piagam Jakarta, itu disampaikan kepada tokoh-tokoh Islamis waktu itu. Salah satunya misalnya tokoh Muhammadiyah kala itu, namanya Ki Bagus. Siapa? Ki Bagus. Ada yang tahu? Namanya Ki Bagus Hadikusumo. Ada yang pernah baca Ki Bagus Hadikusumo? Nah, nanti coba bukunya yang secara dibaca. Jadi Ki Bagus Hadikusumo disampaikan bahwa hasil BPUPK itu salah satunya seperti itu. Nah, beliau waktu itu dengan tegas menolak, nggak setuju dengan terutama yang sila yang pertama ini, bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beliau langsung usul 2 hal. Kalau ini mau tetap diberlakukan, maka saya usul frase bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Jadi hanya sampai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tok. Tapi kompromi dari orang-orang nasionalis dan lainnya itu mengatakan ini sudah disepakati dan ini demi kebaikan bersama. Maka bagi pemeluk-pemeluknya itu harus tetap ada, biar ya tidak semua orang terkena dampaknya, karena dianggap semua orang yang ada di Indonesia ini ada yang tidak Islam. Debat alot dengan Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya beliau legowo. Ya sudah, kalau ini sudah jadi jalan tengah, ya sudah, nggak apa-apa, saya terima. Saya terima. Kemudian proklamasi PPKI selesai, tahu ada berita bahwa Jepang menyerah dengan sekutu. Akhirnya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah itu sehari setelahnya, tanggal 18 Agustus itu ada utusan, dia mengatakan utusan
waktu itu yang bersaksi adalah Bung Hatta menyampaikan ada utusan dari daerah timur yang melalui seorang ofisir Angkatan Laut Jepang titip pesan. Intinya orang-orang yang ada di Indonesia Timur itu tidak setuju kalau yang sila pertama itu tadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu ada, itu harus diganti, karena kalau tidak diganti maka mereka akan memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Nah, ada ancaman seperti itu. Waktu itu yang tahu adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Ini bingung harus gimana. Akhirnya berdua orang ini menghubungi namanya orang yang pandai bicara di meja perundingan. Kemudian punya namanya ada yang tahu namanya? Kasman, lanjutannya Kasman siapa? Kasman, ayo. Kasman, ada yang suka sejarah nggak? Ayo, sejarah. Kasman, jadi dia orangnya pandai berunding di meja perundingan, maka disebut sebagai singo di mejo, singa di meja. Jadi singo di mejo, Kasman singo di mejo. Dua orang ini minta tolong sama Kasman, Pak Kasman tolong bujuk Ki Bagus Hadikusumo bahwa hal yang dulu beliau tidak sepakati ini ternyata masih ada yang protes dari kawasan Indonesia Timur untuk diganti. Disampaikan ke Ki Bagus, nggak bisa, ini sudah deal, waktu itu sudah deal, saya debat pun katanya nggak bisa, ini sudah seperti ini, ya sudah jalankan, nggak usah ngikuti dengan orang-orang yang protes itu. Toh nggak tahu, bahkan sampai hari ini kita nggak tahu yang protes dari Indonesia Timur itu siapa, apakah benar atau tidak, kita nggak tahu. Nama definitifnya nggak ada yang tahu. Akhirnya Kasman mencoba untuk membujuk, akhirnya luluh. Waktu itu Ki Bagus Hadikusumo luluh, ya sudahlah demi keutuhan bangsa. Akhirnya disetujui untuk diubah. Akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu alat perundingannya. Tapi lucunya perundingan yang lama dari BPUPKI ke PPKI itu hanya berubah di sore 18 Agustus, senja 18 Agustus, yang akhirnya sampai hari ini tidak dibahas lagi. Karena waktu itu Bung Karno menjanjikan, nanti kalau kita sudah membuat undang-undang dasar, kita sudah ada majelis segala macam, nanti yang tentang kewajiban umat Islam ini kita bahas lagi setelah 6 bulan ke depan. Kasman oke, Ki Bagus Hadikusumo waktu itu luluh, akhirnya jalanlah, resmilah menjadi Pancasila itu, 5 itu. Tapi setelah 6 bulan kemudian Kasman menagih janji kepada Bung Karno, intinya tentang umat Islam ini bagaimana, tentang syariat Islam ini. Dijawab nanti dulu, sampai akhirnya sampai Ki Bagus Hadikusumo yang dibujuk itu meninggal. Itu janji Bung Karno untuk memunculkan lagi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu nggak ada. Bahkan sampai Kasman mau meninggal, itu janji itu belum terlaksana untuk memunculkan kembali syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, salah satu yang disesali Pak Kasman waktu itu adalah, saya sangat menyesal telah membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk setuju, karena sampai saya mau meninggal pun Bung Karno belum menepati janjinya. Bahkan sampai hari ini syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak muncul di dalam undang-undang. Nah, kita sebagai generasi umat Islam yang ada di zaman ini, kita harus pahami sejarah itu, jangan sampai terulang kembali. Kita dikibuli dengan aturan-aturan yang seolah-olah nggak apa-apa. Misalnya ada aturan membolehkannya misalnya perjudian di Indonesia di wilayah tertentu. Terus kita sebagai umat Islam tidak menolak dengan alasan nggak apa-apa, ini nanti kita buat aturan lagi yang akan lebih tegas lagi. Ya, kita jangan terkecoh, karena dulu kita juga sudah dikecoh dengan yang seperti itu, katanya akan diubah tapi ternyata tidak diubah. Nah, dengan mempelajari
pahlawan-pahlawan itu kita punya ghirah bahwa mereka sebagai umat Islam tidak mau berpangku tangan diam saja ketika dijajah. Cut Nyak-din ini seorang muslimah, perjuangannya ini berat-beratnya kenapa? Karena dia harus gerilya, nomaden, hidupnya tuh nomaden, nggak seperti kita menetap di satu tempat. Beliau enggak. Kebetulan beliau pertama menikah, karena menikah 2 kali ya. Pertama menikah itu dengan Teku Ibrahim, itu juga pejuang, keluar masuk hutan untuk melawan penjajah Belanda. Itu dilakukan oleh seorang muslimah. Bayangkan seorang muslimah harus mendampingi suaminya berjuang keluar masuk hutan melawan penjajah Belanda. Sampai suatu saat suaminya ini meninggal ya karena melawan penjajah Belanda ini. Setelah meninggal, beliau dilamar oleh pejuang juga namanya siapa ada yang tahu? Suami kedua Cut Nyak-din. Yang pertama tadi kan Teku Ibrahim, Teku Umar, benar. Teku Umar melamar Cut Nyak-din. Awalnya menolak lamaran itu. Tapi ketika Teku Umar tahu bahwa jiwa Cut Nyak-din ini adalah jiwa seorang pejuang di medan perang, maka untuk meyakinkan, Teku Umar mengatakan bahwa nggak apa-apa, setelah kita menikah kamu tetap diizinkan untuk berjuang di medan perang. Jadi nggak tinggal di rumah ngurus rumah tangga dan anak-anak, tapi kamu juga boleh ikut berperang. Nah, karena diizinkan untuk juga berperang, maka lamaran Teku Umar diterima. Akhirnya mereka punya seorang putri namanya, kalau nggak salah Cut Gambang, ya kalau nggak salah, nanti cek lagi coba. Nah, berjuang terus sampai perjuangan itu, karena namanya perjuangan itu butuh siasat ya. Salah satu siasat yang diperbolehkan adalah di dalam peperangan. Sebagaimana di dalam hadis kita bisa berbohong, kita diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Apa saja? Ada yang tahu? 3 hal. Kita boleh berbohong dalam 3 hal. Apa saja? 1, kepada pasangan untuk menyenangkan. Jadi kita bisa, misalnya ada pasangan, misalnya ya seorang istri, misalnya ini kan nanti semua jadi istri kan, belum pandai masak misalnya, masaklah untuk suami. Nah, suaminya nyicipi ternyata kasinen, tapi demi menyenangkan istrinya, gimana mas masakannya? Alhamdulillah enak. Itu nggak apa-apa. Jadi bohong untuk menyenangkan pasangan nggak apa-apa. Jadi kalau masakan kita suatu saat dipuji suami, jangan langsung percaya dulu, dicek dulu, ini beneran enak apa enggak gitu kan. Itu nggak apa-apa, boleh. Kemudian yang kedua, bohong kepada orang yang sedang bertikai. Misalnya ada orang ingin membunuh seseorang, dia bawa parang misalnya kan, misalnya lari ke depan pondok sini, terus orangnya ternyata masuk ke Pondok Putra, terus tanya orangnya, mbak atau dek, tahu nggak ada orang lari ke sini, dia mau saya bunuh misalnya. Kira-kira kita mau bohong atau mau jujur? Kalau kita jujur orangnya mati loh, dibunuh, maka kita boleh bohong waktu itu. Enggak pak, orangnya lari ke sana pak. Orangnya kita sudah menyelamatkan 1 nyawa. Satu lagi, tipu muslihat yang bisa kita pakai adalah tipu muslihat dalam peperangan. Jadi waktu itu Teku Umar itu menyerah kepada Belanda. Saya menyerah, saya sudah tidak kuat lagi untuk berperang melawan Belanda. Ditangkap, setelah ditangkap bahkan saya bersedia menjadi pengikut Belanda dan menjadi mata-mata Belanda. Dia membelot, waktu itu membelot. Padahal waktu itu cuma siasat. Dia bersiasat ingin tahu kekuatan Belanda ini seperti apa, persenjataannya ada berapa, di mana, kelemahannya di mana. Dia mau cari tahu itu.
Tapi karena tidak dirundingkan, yang namanya tipu muslihat ya, tidak dirundingkan dengan istrinya, Cut Nyak-Dien, tidak dirundingkan dengan warga masyarakat dan pejuang Aceh kala itu, ya orang-orang jadi benci semua sama Teuku Umar ini. Wah, Teuku Umar pengkhianat, dia telah berkhianat kepada para pejuang Aceh, malah dia sekarang membela Belanda. Ya, jadi Teuku Umar itu ya mungkin berat ya, dia bersiasat untuk mencari tahu kekuatan Belanda, tapi di sisi lain dia dianggap sebagai seorang pengkhianat. Akhirnya dia bahkan di Belanda ini suatu ketika dia sampai memimpin pasukan memerangi orang-orang Aceh, tapi kebetulan yang diperangi waktu itu adalah orang Aceh yang tabiatnya buruk. Jadi hobinya judi, hobinya maksiat lainnya, nggak baik. Dia berani perangi sampai akhirnya dia diangkat menjadi, intinya tingkatnya lumayan bagus di serdadu Belanda. Dia punya pangkat yang bagus. Nah, ketika sudah punya pangkat yang bagus itu, dia jarah gudang senjata, dia bawa ke pejuang Aceh. Bener kan? Setelah dia sampai sana, dia baru ngomong, mohon maaf selama ini saya pura-pura berkhianat. Tujuannya untuk ngambil senjata-senjata ini. Akhirnya orang Aceh paham, ternyata itu adalah siasat Teuku Umar. Itu yang pertama. Ternyata siasat itu tidak hanya sekali. Ketika berganti gubernur yang ada di Aceh itu, dia menyerah lagi, ditangkap lagi. Di sana mencoba mencari kepercayaan. Setelah dapat kepercayaan, ambil lagi, jarah lagi senjatanya, bawa lagi ke pejuang Aceh. Akhirnya Belanda sampai marah 2 kali. Dia dibohongi 2 kali sama Teuku Umar. Akhirnya terima kasih. Oh iya, siap. Sekitar 5 menit lagi. Baik. Nanti setelah 5 menit saya tutup. Nanti kalau ada tanya jawab. Nah, setelah itu perang untuk mengalahkan Cut Nyak-Dien dan Teuku Umar yang suami istri ini makin menjadi dari Belanda. Ada suatu ketika mereka ketangkap juga. Akhirnya dieksekusi. Akhirnya Cut Nyak-Dien jadi janda lagi. Beliau ditangkap. Waktu itu ditangkap itu sebenarnya bukan karena keberhasilan Belanda. Sebenarnya lebih kepada ada salah satu bawahan Cut Nyak-Dien ini yang dalam tanda kutip berkhianat. Kenapa dalam tanda kutip? Karena waktu itu Cut Nyak-Dien ini sudah sakit-sakitan, sudah tua, sudah sakit-sakitan, kasihan. Daripada harus keluar masuk hutan seperti ini, kasihan. Akhirnya biarlah dia ditangkap Belanda. Kalau ditangkap, dipenjara, katakanlah diasingkan, itu kan tidak lebih berat daripada gerilya keluar masuk hutan. Akhirnya ada salah satu prajuritnya yang membocorkan tempat persembunyian Cut Nyak-Dien. Akhirnya beliau ditangkap, kemudian diasingkan ke daerah, kalau nggak salah ke daerah Sumedang. Coba nanti dicek, di Sumedang di Jawa Barat. Beliau di sana, diasingkan di sana. Kemudian beliau karena paham agama, karena berasal dari kalangan agamawan, beliau mengajarkan baca tulis Al-Quran, bagaimana cara baca Al-Quran sama warga sekitar. Akhirnya beliau dijuluki sebagai Ratu Prabu, orang baik. Dan di masyarakat Aceh waktu itu, ketika sudah merdeka, Indonesia merdeka, itu nggak tahu makam Cut Nyak-Dien itu di mana, nggak ngerti. Hanya ditelusuri dari riwayat tulis menulis orang Belanda ini, hanya diketahuilah bahwa makamnya ada di Sumedang, Jawa Barat. Jadi kurang lebih seperti itu ya tentang pahlawan kita Cut Nyak-Dien. Jadi salah satu yang bisa kita petik pelajarannya, mau ada peran-peran yang hari ini kita bisa upayakan, yakni untuk meluruskan sejarah. Kalau misalnya nanti kita jadi penulis, kita luruskan bahwa umat Islam itu punya peran. Kita bukan orang yang nebeng merdeka. Kita justru adalah pejuang, pahlawan umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan dengan resolusi jihad, orang-orang disuruh untuk berjihad melawan penjajah. Jadi
Kita harus bangga menjadi umat Islam, jangan pernah minder. Kita adalah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka ketika kita mencoba untuk agar syariat Islam ini bisa eksis di Indonesia, maka kita jangan minder. Siapa tahu nanti suatu saat di antara yang hadir di sini ada yang jadi misalnya jadi bupati, jadi gubernur, bahkan mungkin ada yang jadi presiden misalnya. Maka harus memperjuangkan syariat Islam ini untuk bisa tegak di bumi Indonesia. Kurang lebih begitu. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Kak Hidayah atas penyampaian ilmunya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang hendak bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapa yang membuat kepercayaan Syiah? Dan yang kedua, siapa yang membocorkan persembunyian Ibnu Atin? Jazakallahu khairan. Oh ya. Siap. Bentar. Sebentar. Ada lagi? Ada lagi? Nusantara. Wah, ini jauh ini. Ya. Berarti kapan Nusantara menjadi Indonesia? Sudah, hari ini? Ya. Baik. Jadi yang pertama pertanyaannya siapa yang mencetuskan tentang Syiah itu ya? Oke, baik. Jadi sejarahnya waktu Rasulullah sudah wafat, kemudian ada sahabat Abu Bakar sudah memimpin, kemudian meninggal, kemudian ada Umar, kemudian meninggal, kemudian ada Utsman juga meninggal, muncullah Ali. Khalifah Ali ini waktu itu mendapati situasi politik yang lumayan panas. Kenapa lumayan panas? Karena waktu itu sebelum beliau dilantik menjadi seorang khalifah itu terjadi kudeta ke Utsman. Jadi Khalifah Utsman ini dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Utsman. Beliau sudah memimpin dengan sangat baik, tetapi rumor yang dihembuskan di masyarakat kala itu seperti Utsman telah melakukan tindak nepotisme. Jadi beliau dianggap menunjuk orang-orang dari kalangan keluarganya untuk menjadi pejabat. Padahal faktanya tidak. Yang ditunjuk adalah orang yang memang punya kapasitas. Nah, ketika Utsman meninggal, kemudian Ali ini diangkat menjadi khalifah, masyarakat terbelah menjadi dua. Yang satu menginginkan agar sebelum pelantikan Ali menjadi seorang khalifah, ini harus diusut dulu secara tuntas siapa sebenarnya dalam dibalik pembunuhan Khalifah Utsman. Satu lagi menginginkan ya sekarang harus ada pemimpin yang definitif, jangan sampai ada kekosongan. Maka mereka memilih Ali ini harus segera dilantik.
Sampai karena sangat berlebihannya dua kubu ini, yang satunya disebut sebagai orang-orang yang tidak suka dengan Ali, kita mengenalnya disebut sebagai orang-orang Khawarij. Mereka keluar dari jamaah waktu itu. Satunya orang-orang yang sangat mendukung Ali tapi sangat berlebihan. Nah, mereka inilah awal-awal orang yang disebut Syiah. Syiah itu kan arti secara bahasanya golongan. Golongan yang sangat mendukung Ali. Sebenarnya Syiah awal itu nggak ada masalah. Syiah itu artinya golongan yang memihak Ali. Orang satu lagi Khawarij, orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Ali, karena mereka menuntut untuk dicari dulu siapa yang bunuh Utsman. Nanti baru kita bahas khalifah berikutnya. Yang satunya nggak boleh ada kekosongan, maka harus ada khalifah ini, namanya Ali ini. Wah, Syiah sama Khawarij waktu itu. Awalnya nggak ada masalah, tapi di perjalanannya itu disusupi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, akhirnya dihembuskanlah bahwa Ali ini sebenarnya adalah Nabi. Dia ini harusnya yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, nyasar ke Nabi Muhammad. Ali ini adalah yang didolimi, karena waktu itu Ali inilah yang mengurusi jenazah Rasulullah. Ketika di sebuah pertemuan orang-orang Madinah itu membahas tentang siapakah yang menjadi penerus Rasulullah. Waktu itu orang Madinah menunjuk salah satu orang. Kemudian dikabarkan kepada Abu Bakar yang waktu itu sedang mengurusi jenazah, hanya minta izin sama Ali, beliau pergi, gandeng Umar waktu itu untuk datang ke pertemuan itu. Mereka geger kan, intinya ini harus ada pengganti Rasulullah ketika beliau wafat. Nah, waktu itu orang-orang menunjuk orang dari pihak Madinah, tapi Abu Bakar menyampaikan bahwa sebaiknya kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat dikembalikan kepada kaum Quraisy sebagai kaum Rasulullah. Maka waktu itu Abu Bakar menawarkan, jadikanlah Umar sebagai pemimpin kalian. Maka waktu itu Umar menolak dengan tegas, enggak, saya enggak mau jadi pemimpin selama masih ada engkau. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sakit itu, waktu itu Bilal mengatakan, Umar, pimpinlah kami untuk sholat. Umar maju memimpin sholat, tetapi setelah selesai sholat Rasulullah mengatakan, bukan, maksudnya bukan Umar, aku tidak setuju. Nah, ketika mau sholat lagi, disuruh maju lagi, enggak, Rasulullah tidak menghendaki aku menjadi imam. Maka waktu itu Rasulullah menghendaki siapa? Menghendaki Abu Bakar menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Maka ketika Abu Bakar mencalonkan Umar menjadi pemimpin, enggak, Rasulullah lebih memilih engkau ketika menjadi imam sholat. Maka hari ini kubaiat engkau menjadi pemimpin umat Islam. Maka disebut sebagai khalifah Rasulullah SAW. Awalnya seperti itu. Jadi tidak ada yang salah, Jibril tidak salah alamat menyampaikan wahyunya. Kemudian sah khalifah pertama Abu Bakar, dilanjutkan Umar, dilanjutkan Utsman, dilanjutkan Ali, itu sah semuanya, tidak ada yang salah. Jadi harus hati-hati dengan yang Syiah tadi. Kemudian siapakah yang berkhianat dalam tanda kutip karena melihat Cut Nyaddin sakit, nggak tega gitu kan, orang tua sakit masih dikejar-kejar Belanda, udahlah kasih tahu saja, namanya Panglaut. Jadi Panglaut ini dia membocorkan tempatnya biar ditangkap Belanda untuk diasingkan, biar lebih enaklah masa tuanya daripada harus dikejar-kejar gitu kan. Itu yang tadi. Kemudian tentang Nusantara, itu memang kata Nusantara sudah lama sekali, jauh sebelum Indonesia ada, untuk menyatukan bumi-bumi yang ada di Nusantara. Makanya di Proyo itu kemarin juga kami menerbitkan kalender tentang kronik sejarah Indonesia modern. Itu sejak tahun 1900-an bahkan 1800-an awal itu kata-kata itu sudah ada. Cuma ya memang sebagai penyatu itu Nusantara itu digunakan untuk sebelum akhirnya diganti menjadi Indonesia itu ya. Itu di kalender itu ada secara jelasnya. Nanti kalau misalnya Ustadz Fatan membawa kalender yang di Proyo itu yang untuk 2026 ya, kronik sejarah Indonesia modern, nanti kata Nusantara itu munculnya di mana, nanti ada di situ. Itu ya. Baik, ada lagi? Atau sudah? Cukup. Baik, terima kasih sudah
ikut di acara ini dari awal sampai akhir. Saya menyampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita pada pagi menjelang siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Saya pamit nih. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Ya, tadi sudah ditutup oleh Kak Irin. Silahkan yang MTS 23, ayo segera ditunggu sama Bu Dewi untuk ujian praktek Buddha ya. Yuk segera. Ya, yang di, ya itu dipesan yang merah Mbak. Nah,